Malam itu, hujan turun dengan lembut, membasahi jendela rumah kecil tempat Ardi duduk sendirian di ruang tamu. Suasana sepi semakin mencekam, hanya suara tetesan air yang menemani kegelisahan hatinya. Di tangannya, tergenggam erat sebuah surat lama, peninggalan ibunya yang telah tiada. Tatapan matanya terpaku pada satu nama yang tertulis di bagian bawah surat itu. Rahmat, nama yang terasa begitu asing. Ardi mengernyitkan dahi, mencoba mengingat-ingat, tapi ia sama sekali tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dengan perasaan yang campur aduk, ia membuka kembali surat itu, membacanya perlahan-lahan untuk kesekian kalinya. Kalimat terakhir ibunya terasa seperti sebuah bisikan misterius. Jika suatu hari kamu menemukan nama ini, carilah dia. Ada kebenaran yang harus kamu ketahui, nak. Jantung Ardi berdegup kencang. Kebenaran apa yang ibunya sembunyikan selama ini? Siapa sebenarnya Rahmat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Ardi mulai misinya. Ia mencoba bertanya kepada beberapa kerabat lama keluarga, berharap menemukan titik terang. Namun, setiap kali ia menyebut nama Rahmat, ia hanya mendapatkan tatapan canggung dan jawaban yang mengambang, seolah-olah mereka semua menyimpan rahasia yang sama. Semakin ia bertanya, semakin besar tembok keheningan yang ia hadapi. Hingga akhirnya, saat ia hampir menyerah, seorang tetangga lama keluarganya, seorang ibu tua yang sudah pikun, mendekatinya. Dengan suara berbisik, seolah takut didengar orang lain, wanita itu berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu tentang Rahmat, kamu harus datang ke panti asuhan di desa lama kalian." Desa lama, tempat di mana Ardi menghabiskan masa kecilnya sebelum pindah ke kota. Tanpa berpikir panjang, Ardi segera menyalakan mesin motornya dan melaju menuju desa itu, meninggalkan semua kebingungannya di belakang. Setibanya di sana, sebuah bangunan sederhana dan agak tua menyambutnya. Panti asuhan itu terlihat damai, dengan aroma kayu tua yang khas dan suara anak-anak yang sedang mengaji terdengar lembut dari dalam. Ardi melangkah masuk dengan hati-hati. Seorang wanita parubaya yang sepertinya pengurus panti menyambutnya dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" tanyanya. Ardi menarik napas dalam-dalam. "Maaf, Bu, saya ingin bertanya tentang seseorang bernama Rahmat." Seketika, senyum di wajah wanita itu memudar. Ia menatap Ardi dengan lekat, matanya memancarkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. "Kamu, Ardi?" "Ya," tanyanya dengan suara pelan. Ardi mengangguk, semakin bingung. Bagaimana wanita ini bisa tahu namanya? Wanita itu menatapnya lama, seolah sedang melihat bayangan masa lalu. Akhirnya, ia berkata, "Sudah lama sekali kami menunggu kamu datang." Kalimat itu membuat kepala Ardi semakin pening. Menunggunya? Untuk apa? Wanita itu kemudian mengajaknya masuk ke sebuah ruangan kecil yang penuh dengan lemari arsip. Ia membuka salah satu lemari tua yang berderit, lalu mengeluarkan sebuah map coklat yang sudah usang. Debu beterbangan saat map itu diletakkan di atas meja. Di dalamnya, terdapat beberapa dokumen lama yang sudah menguning, dan satu lembar foto keluarga. Saat melihat foto itu, tangan Ardi langsung gemetar hebat. Dalam foto hitam putih itu, terlihat ayah dan ibunya yang masih muda, tersenyum bahagia. Tapi, mereka tidak hanya berdua. Di antara mereka, berdiri seorang anak laki-laki kecil dengan senyum polos. Anak yang tidak pernah ia kenal seumur hidupnya. Siapa? Siapa anak ini? Suara Ardi bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Wanita pengurus itu menatapnya dengan tatapan penuh iba. "Itu Rahmat," jawabnya lembut. "Kakak kandungmu." Dunia Ardi terasa runtuh dalam sekejap. "Kakak? Bagaimana mungkin?" "Tidak mungkin. Saya anak tunggal," sanggahnya lemah. Wanita itu menghela napas panjang, seolah membawa beban berat dari masa lalu. "Rahmat adalah anak pertama orang tuamu. Dulu sekali, saat kamu masih bayi, keluarga kalian mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat. Dengan hati yang hancur, orang tuamu terpaksa menitipkan Rahmat ke panti ini, dengan harapan suatu hari nanti, saat keadaan membaik, mereka bisa menjemputnya kembali." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ardi, kemudian mengalir tanpa bisa ia tahan. Sebuah kenyataan pahit yang meremukkan hatinya. "Kenapa? Kenapa saya tidak pernah tahu tentang ini?" tanyanya lirih.
Wanita itu menunduk. Ibumu sangat menyayangi kalian berdua. Beliau sering datang menjenguk Rahmat secara diam-diam, membawa makanan dan mainan. Tapi, beliau takut kamu akan merasa terluka jika mengetahui kebenaran ini. Beliau ingin melindungimu. Ardi terduduk lemas di kursi. Semua kepingan puzzle kini menyatu, membentuk sebuah gambaran yang menyakitkan. Setelah berhasil menenangkan dirinya, pertanyaan baru muncul di benaknya. Sekarang, di mana Rahmat? Di mana kakak saya? Wanita itu menatapnya dengan ragu, seolah enggan memberikan jawaban berikutnya. Rahmat sudah meninggalkan panti ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Setelah dewasa, ia memilih untuk hidup mandiri dan menolak untuk bertemu kembali dengan orang tuamu. Ardi menahan napas. Kenapa? Kenapa dia menolak? Wanita itu kemudian mengeluarkan selembar surat lain dari dalam map. Ini surat terakhir yang Rahmat tinggalkan untuk ibumu. Dengan tangan yang masih gemetar, Ardi membuka dan membaca surat itu. Tulisan tangan yang rapi itu berbunyi, "Ibu, aku tidak pernah membenci ibu atau ayah, tapi aku tidak ingin menjadi beban bagi keluarga. Aku tahu kalian sudah berjuang keras. Biarkan aku hidup dengan caraku sendiri. Aku hanya ingin kalian bahagia." Air mata Ardi kembali jatuh. Kali ini lebih deras. Rasa sakit, penyesalan, dan kerinduan yang tak terhingga bercampur menjadi satu. Ardi tidak mau menyerah. Ia harus menemukan kakaknya. Dengan bantuan pengurus panti dan beberapa informasi lama, ia mulai mencari keberadaan Rahmat. Setelah berhari-hari melacak jejaknya dari satu kota ke kota lain, akhirnya ia menemukan informasi bahwa Rahmat kini bekerja sebagai seorang relawan sosial di sebuah daerah terpencil. Tanpa ragu sedikit pun, Ardi langsung berangkat menuju lokasi itu. Saat tiba, pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun. Di sebuah musala kecil yang sederhana, ia melihat seorang pria berpenampilan bersahaja sedang dengan sabar mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Hati Ardi bergetar. Ada sesuatu yang begitu familiar dari sosok pria itu, dari sorot matanya yang teduh. Ardi menunggu hingga kelas selesai. Setelah anak-anak bubar, ia memberanikan diri mendekati pria itu. "Maaf, apakah Anda Rahmat?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menoleh pelan. Saat tatapan mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Rahmat terlihat sedikit terkejut, namun wajahnya tetap tenang. Seolah ia sudah menduga momen ini akan datang. "Aku tahu," katanya lembut, "suatu hari kamu akan datang." Ardi tak bisa lagi menahan perasaannya. "Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah mencari kami? Kami merindukanmu." Rahmat tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan kedewasaan dan keikhlasan. "Aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan kalian. Aku melihat kalian dari jauh, dan itu sudah cukup bagiku." Ardi langsung menangis di hadapannya. "Kebahagiaan apa? Kami kehilangan separuh dari keluarga kami, tanpa pernah tahu kamu ada." Rahmat menatap langit senja yang mulai memerah. "Aku tidak pernah membenci siapapun, Ardi, justru aku bersyukur. Hidup yang berat ini membawaku ke jalan ini, membantuku menemukan arti hidup dengan membantu banyak orang." Hati Ardi terasa hancur sekaligus hangat mendengar kata-kata kakaknya. Namun, kebahagiaan pertemuan mereka yang baru seumur jagung harus terusik. Tiba-tiba Rahmat terbatuk hebat, tubuhnya terlihat begitu lemah dan rapuh. Ardi panik. "Kakak, kamu kenapa? Ada apa denganmu?" Rahmat hanya tersenyum menenangkan. "Tidak apa-apa, hanya sakit lama yang belum sembuh." Tapi Ardi tahu ada yang tidak beres. Ia segera membawa Rahmat ke rumah sakit terdekat. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter memanggil Ardi ke ruangannya. Wajah sang dokter terlihat serius. Saudara Rahmat menderita penyakit yang cukup serius, dan kondisinya sudah berada di stadium lanjut. Dunia Ardi kembali runtuh untuk kedua kalinya. Ia baru saja menemukan kakaknya, namun kini ia terancam kehilangannya lagi untuk selamanya. Malam itu, Ardi duduk di samping ranjang rumah sakit, menggenggam erat tangan Rahmat yang tertidur lemah karena obat. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ardi merasa benar-benar putus asa dan kehilangan arah. Di tengah keheningan malam, Rahmat tiba-tiba membuka matanya. Dengan suara yang sangat pelan dan terbata-bata, ia berkata, "Ardi, ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui." Ardi menatapnya dengan cemas. Rahmat kemudian dengan susah payah mengeluarkan sebuah kalung kecil dari dalam sakunya. Kalung dengan liontin yang aneh,
Kalung ini bukan milik keluarga kita, bisik Rahmat. Ini berkaitan dengan masa lalu ayah. Sebuah rahasia yang jauh lebih besar, yang belum pernah kamu ketahui. Apa rahasia besar yang sebenarnya disembunyikan oleh ayah mereka? Dan apakah Rahmat sempat mengungkap semuanya sebelum waktunya benar-benar habis? Kisah ini baru saja dimulai, dan babak berikutnya akan membuka rahasia keluarga yang jauh lebih dalam dan mengejutkan. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah takdir Ardi selamanya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton.